Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Jadi hari ini saya ditemani oleh gurunda tercinta Buya Yahya. Lalu ditemani juga oleh sahabat karib tercinta juga Ustadz Dedi Sulaiman. Masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau berdua. Jadi saya sebagai seorang jomblo ini sama Buya disuruh minta nasihat tentang kejombloan ini Buya. Jadi untuk kami-kami yang jomblo kayak gini, sedangkan zaman fitnah yang benar-benar luar biasa ini, apa nasihat Buya untuk kami-kami yang begini Buya? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Jomblo ini bukan, ada orang menikmati kejombloan kok. Mungkin atau ini Anda menikmati. Jadi masalah nikah itu berarti kan jomblo itu bagaimana tentang pernikahan. Jadi nikah itu tidak boleh kita maksakan orang harus menikah umur begini. Iya. Dan juga kita karena ada sebagian orang memang sudah tenggelam dalam kecintaan kepada Allah lalu tidak rindu untuk tidak pengen menikah, itu mungkin. Dan jangan dikatakan dia tidak mau dengan sunnah Nabi. Iya. Kemudian yang dimaksud sunnah Nabi, nikah adalah sunnah Nabi adalah satu hal yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Jadi kalau ada orang tidak menikah bukan berarti dia melanggar sunnah Nabi, melanggar berdosa. Karena apa? Iya. Karena ada orang tidak menikah memang dia telah dicabut oleh Allah keinginan untuk menikah, tenggelam dalam kerinduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada sebagian yang memang oleh Allah syahwat tetap diabadikan pada dia. Nah, Allah menciptakan syahwat itu karunia sesungguhnya. Syahwat itu adalah karunia dari Allah. Dan Allah menciptakan syahwat, tapi Allah juga telah memberikan satu jalan untuk menyalurkan syahwat yang jernih dan mulia tersanjung, yaitu pernikahan. Maka sebetulnya bicara pernikahan itu, apakah orang jomblo atau tidak jomblo itu ukurannya dalam syahwatnya. Iya. Apakah dia tergolong orang bisa menahan syahwat? Kalau dia masih tergolong menahan syahwat dan aman, maka jomblo adalah nggak ada masalah. Dia bisa menuntut ilmu. Iya. Tapi kalau seseorang sudah tidak kuat dengan syahwatnya, naudzubillah, dan dia harus jujur kita. Iya. Misalnya kepleset dalam keharaman, muqaddimah zina atau zina, maka sudah harus berpikir tentang pernikahan. Karena tidak ada cara menyalurkan pelampiasan syahwat dengan cara yang halal kecuali pernikahan. Maka di sisi lain kami himbau kepada para orang tua semuanya, kalau kita sudah menemukan anak kita punya hajat kepada pernikahan, gak perlu deh ditahan-tahan. Jangan dibedakan loh zaman mereka hari ini dengan zaman kita di masa dulu. Yang kita masih ingat orang zaman dulu tuh lihat televisi aja ada hanya satu di rumahnya Pak Lurah. Iya. Itu pun warnanya hitam putih. Tontonannya pun tidak seberapa mengerikan. Nah biasa. Tapi hari ini Masya Allah, pembangkit syahwat ada di mana-mana. Maka kalau kita, makanya ini perlu para orang tua ini membangun komunikasi dengan anak untuk mengukur apakah dia sudah punya hajat ke sana tuh. Akhirnya begini terbuka, wahai sayangku anakku, kau belajar yang rajin, kau harus sukses. Tapi satu hal, urusan pernikahan, kalau kamu sudah hajat ngomong Ka'bah akan aku penuhi. Tapi kalau kau melanggar, aku akan marah. Iya. Dan Allah juga murka. Jadi anak itu kalau seandainya hajatnya mendesak itu ada solusi yang ada di gambar, di bayangannya. Makanya jangan persulit juga pernikahan, tapi juga jangan menikahkan orang yang ternyata belum siap. Iya. Dan makna siap begini loh, belum siap gini loh. Kalau dia secara ekonomi belum siap, tapi secara syahwat sudah siap. Maka bagaimana menikah dengan orang yang sekiranya tidak bakal menuntut dalam urusan ekonomi. Sebab ini adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan di siapapun. Iya. Maka kalau orang takut kepada Allah begitu mudah saja jalur menyelesaikan problem pernikahan ini, problem syahwat ini. Ingat, kalau orang punya rasa takut kepada Allah begitu mudahnya menyelesaikan masalah syahwat. Tapi orang yang tidak takut kepada Allah susah urusan syahwat. Mulai dari yang namanya harus zina kesana kemari, sembunyi sana dan macam-macam. Tapi kalau orang takut kepada Allah begitu mudah ternyata cara menyelesaikan solusinya.